Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salfitri dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan K3 2019. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar mekanika tubuh bagi keselamatan. Namun sebelum itu, apa itu ergonomi? Ergonomi berasal dari dua kata Yunani, yang pertama ergon, yang berarti kerja, dan yang kedua nomoi, yang berarti hukum alam. Jadi, ergonomi adalah ilmu yang berusaha menyesuaikan pekerjaan atau kondisi kerja agar sesuai dengan pekerja. Lalu, apa itu mekanika tubuh? Mekanika tubuh yang tepat harus diterapkan tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga pada semua yang Anda lakukan dan dimanapun Anda melakukannya. Karena dengan mekanika tubuh yang salah, Anda dapat melukai diri sendiri di mana saja dan kapan saja. Dengan kita mempelajari mekanika tubuh, kita dapat mengetahui cara memindahkan, mengangkat, atau memindahkan seseorang dengan benar akan meminimalisir terjadinya cedera. Berikut ini beberapa pekerjaan yang berisiko. Yang pertama mandi, lalu makan, dan yang ketiga berjalan atau bergerak, dan berpakaian. Peningkatan risiko ergonomis dapat terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan tersebut berulang-ulang, lalu mengangkat beban berat. Yang ketiga, menggunakan banyak tenaga. Dan yang keempat, dilakukan dalam posisi canggung. Selanjutnya, anatomi tulang belakang. Yang pertama, tulang belakang bisa digerakkan. Tulang belakang bisa membungkuk ke depan, ke samping, dan pada tingkat yang lebih rendah atau ke belakang. Otot-otot punggung melekat pada tulang belakang oleh tendon dan ligamen. Yang kedua, sebagian besar masalah punggung disebabkan oleh ketegangan pada otot, tendon, dan ligamen ini. Lalu yang ketiga, otot punggung tidak terlalu kuat. Dan yang terakhir, kekuatan pada tulang belakang meningkat pada saat mengangkat, menurunkan, atau memegang benda dengan punggung ditekuk atau dipelintir. Hal ini terjadi karena otot harus menangani berat badan sendiri selain berat beban yang diangkat. Persiapan yang baik adalah kunci untuk keselamatan. Lalu, apa saja persiapan yang harus dilakukan? Yang pertama, persiapkan diri secara mental dan fisik. Lalu yang kedua, nilai situasinya. Yang ketiga, jangan terburu-buru mengerjakan tugas agar cepat selesai. Yang keempat, pertimbangkan kemampuan dan keterbatasan Anda. Lalu yang terakhir, berhenti dan berpikirlah sebelum Anda mengangkat, memindahkan, atau memposisikan suatu objek. Adapun langkah-langkah untuk bergerak dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, hindari membungkuk, menjangkau, atau memutar kapan saja. Yang kedua, lebarkan alas penyangga dengan kaki selebar bahu dan ditapakkan dengan kuat, satu kaki sedikit di depan yang lain untuk meningkatkan keseimbangan. Selanjutnya, jaga agar tubuh terpusat di atas kaki untuk mendistribusikan berat badan secara merata. Ambil napas dalam-dalam lalu hembuskan saat Anda mulai bergerak. Dengan jongkok dari lutut, menjaga punggung tetap lurus. Gunakan otot kaki yang besar untuk mengangkat, bukan punggung Anda. Lalu dekatkan objek ke tubuh Anda. Selanjutnya, gunakan seluruh tubuh Anda untuk menopang berat badan. Lalu kencangkan otot perut saat berdiri. Jangan lupa jaga punggung tetap lurus. Gunakan gravitasi dan momentum bila perlu. Gerakkan badan ke depan dan ke belakang atau dari sisi ke sisi untuk meningkatkan kekuatan. Lakukan dengan lembut untuk menghindari melukai residen dengan gerakan tiba-tiba atau cepat. Dan yang terakhir, jangan menarik penghuni dari kursi roda dengan lengan atau pergelangan tangan. Lalu, bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan keamanan? Yang pertama, siapapun yang membantu Anda harus diberi instruksi mengenai tanggung jawab mereka. Yang kedua, berikan perhatian penuh pada aktivitas.
Yang ketiga, antisipasi yang tidak biasa atau tidak terduga. Lalu yang keempat, gunakan peralatan bila memungkinkan untuk membuat transfer lebih mudah dan lebih aman. Selanjutnya, perangkat bantu. Yang pertama, kursi shower yang pas di atas toilet dapat menghilangkan banyak perpindahan. Lalu, riser dudukan toilet. Gunakan dudukan kloset di toilet untuk menyamakan tinggi kursi roda dan dudukan kloset. Yang ketiga, papan geser. Papan yang licin digunakan untuk membantu mengurangi kebutuhan mengangkat selama pemindahan. Yang keempat, kursi roda dengan lengan yang dapat dilepas. Hal ini memungkinkan pemindahan lateral yang lebih mudah. Yang kelima, sabuk gait. Sabuk gait membantu dengan perubahan posisi atau saat ambulasi, mudah digenggam, lebih sedikit tekanan pada tulang belakang pengasuh, dan tidak pernah digunakan sebagai penahan. Namun, berhati-hatilah dengan pemompaan manual untuk menghindari kemungkinan gangguan gerakan berulang pada lengan, kaki, atau bahu pekerja. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.